Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Sumi Hakim, Prodi Ilmu Hukum kelas C. Di sini saya akan menerangkan 4 pilar hukum menurut Imam Al-Ghazali. Telah banyak orang yang membahas akhlak yang terpuji, namun sayangnya mereka tidak menyinggung sama sekali tentang hakikat akhlak. Kata al-khalaqu atau ciptaan makhluk dan al-khuluqu akhlak adalah kata yang bisa digunakan secara bersamaan. Misalnya, Fulan adalah seorang yang bagus bentuk fisiknya al-halaku dan bagus akhlaknya al-huluku. Yang dimaksud al-halaku adalah bentuk fisik atau lahiriah. Sedangkan al-huluku adalah bentuk jiwa atau batiniah. Jiwa dapat dilihat sebagai penglihatan hati. Lebih tinggi tingkatnya dibandingkan jasad atau fisik yang dilihat melalui penglihatan lahiriah. Allah menggunakan sisi jiwa dengan disandarkan langsung kepadanya. Adapun jasad yang disandarkan kepada tanah sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Shad ayat 71 sampai 72 halaman 187. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Empat pilar akhlak. Hakikat akhlak terkait kondisi jiwa yang bercorak batiniah. Dalam konteks batiniah terdapat 4 pilar yang harus selalu ada, yaitu kekuatan ilmu, kekuatan ketegasan, kekuatan pengendalian atas hawa nafsu, dan kekuatan bertindak adil atau seimbang. Pertama, kekuatan ilmu. Kebaikannya terletak pada perwujudan dalam kekuatan ilmu itu sendiri. Apabila kekuatan ilmu ini baik, niscaya akan menghasilkan hikmah kepada darinya. Hikmah adalah bagian dari pokok akhlak yang baik sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Pemakaian hikmah yang berlebihan disebut perbuatan keji atau kecerdikan yang mengandung kebusukan. Sedangkan kurangnya pemakaian hikmah disebut sebagai kejahilan. Posisi di tengah-tengah atau keseimbangan itulah yang disebut sebagai hikmah. Kedua, kekuatan ketegasan. Kebaikannya terletak pada sikap mampu mengekang dan melepas menurut batas yang diperlukan oleh hikmah atau kebijaksanaan. Perumpamaannya seperti anjing yang diajak menjaga binatang buruan. Anjing itu memerlukan didikan sehingga lari dan berhentinya harus sesuai dengan perintah pemiliknya, bukan semaunya sendiri. Apabila kekuatan ketegasan cenderung kepada sikap kaku dan berlebihan, maka disebut sebagai tahawur atau asal berani atau ngawur. Apabila sikap tegas cenderung kepada menutupi kelemahan, disebut sebagai pengecut atau penakut. Ketiga, kekuatan pengendalian atas hawa nafsu. Kebaikannya terletak pada apabila berada di bawah isyarat hikmah atau kebijaksanaan, yaitu isyarat akal dan perintah syariat. Perumpamaannya hawa nafsu seperti kuda yang dinaiki untuk mencari buruan. Kadang kuda itu mau dan mampu dilatih. Namun, pada kesempatan lain, kuda itu tidak patuh kepada pemiliknya. Bagusnya, kekuatan pengendalian hawa nafsu disebut sebagai iffah. Apabila cenderung berlebihan maka disebut rakus. Apabila cenderung kurang maka disebut kejumudan. Keempat, atau yang terakhir, kekuatan keadilan atau keseimbangan. Kebaikannya terletak pada penjagaan isyarat akal dan perintah syariat. Seperti orang yang melakukan kebaikan atau orang yang meneruskan isyarat akal demi melakukan kebaikan. Dengan sikap adil, tidak ujung yang berlebihan, tidak ada pula ujung yang kekurangan. Sikap yang terpuji adalah yang berada pada porsi di tengah-tengah, itulah keutamaannya. Maka dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok akhlak itu terdiri dari keempat pilar, yaitu hikmah, keberanian, menjaga kehormatan, dan keadilan.
seimbang dalam semua aspek. Sikap hikmah adalah keadaan jiwa yang dapat digunakan untuk mengatur sikap marah atau nafsu, syahwat, serta mengarahkannya sesuai kehendak hikmah. Keberanian adalah sikap jiwa yang mampu mengendalikan sikap marah dan menundukkannya dengan fungsi akal. Menjaga kehormatan diri adalah mendidik syahwat berdasarkan isyarat akal dan aturan syariat. Dengan lurusnya 4 pilar tersebut, terbentuklah akhlak yang baik di semua sisi kehidupan. Lurusnya hikmah mampu menghasilkan penalaran yang cermat, kejernihan hati, kecerdasan berpikir, kebenaran prasangka, kecerdasan berasumsi, dan sanggup mengantisipasi bahaya-bahaya jiwa yang tersembunyi. Pemakaian akal yang berlebihan timbul akan sifat licik, jahat, suka menipu, memperdaya, dan penuh tipu muslihat jahat. Berkurangnya pemakaian akal akan menimbulkan kejahilan, dungu, tidak memiliki kepandaian, dan tidak mampu bersikap secara tepat. Keberanian akan melahirkan sikap pemurah, tegas, mengekang bahwa nafsu menganggung penderitaan. Penyatuan berpendirian teguh, menahan sikap kasar, berarti mulia, cinta kasih, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.